Sorry, belum ada orang yang join sih. Halo, selamat malam semuanya. Hai, Inspirasi Kristen Sydney. Hello guys. Hai. Kita pakai akun yang mana? Akun aku. Ini nanti. Jadi hari ini, as I promise, we'll try untuk bisa bikin live every week untuk bahas hal-hal seputar youth dan gimana sih iman Kristen. Nah ini 2 menit lagi nih. Coba ya, hari ini ada guest yang spesial. Dia itu he's a pastor, they're a pastor, husband and wife. They've been doing a lot of stuff with the family ministry. Tapi mereka juga punya hati buat anak-anak muda. So hari ini kita mau ajak mereka join sama kita. So let's hope mereka bisa nih ya diajak nyambung. Pakai Yuliana dulu aja. Halo Yuliana, how are you? Live sama dia. Enggak, kita nanti kalau Wave live aja. Ini wave. Yeah, that's Hai good. Kak Yuliana. Oke. Bentar ya, kita tunggu. Kanur harus. Kita tunggu guestnya dulu. Halo Tante Yuli. Harus aktif dulu ya. Ini kita cancel dulu, kita menyapa. Halo. Halo. Saya cantik sekali, thank you Kak Yuliana. Halo. Oke. Tante Yuli. As I promise, jadi saya undang ya tamu kita hari ini adalah drum roll. Tadeng! Hai. Halo. Selamat malam, terima kasih sudah bergabung dalam obrolan malam hari ini. Gimana kabarnya nih? Baik. Baik, luar biasa. Halo teman-teman. Terima kasih semua teman-teman yang udah gabung. Nah, malam ini spesial banget nih. Karena seperti yang tadi saya udah saya introduce ya, soal guest special kita hari ini adalah both of them are nggak mau memulai introduction, nggak mau steal introductionnya dulu, tapi ya yang jelas Kaiwan dan Kanur ini sudah lama banget dalam pelayanan family ministry ya, dan di sisi lain juga mereka sudah terlibat dan punya hati juga buat anak-anak muda. Makanya hari ini kita undang kedua-duanya nih, Kaiwan dan Kanur, untuk jadi bagian dalam IG Live kita malam ini. Nah, asik. Oke. Thank you udah diundang sering-sering. Oke, nah sekarang Kita mau perkenalan dulu. nih. Nah, ini Puspa ini dia bakal selalu ada di sini, jadi mungkin nggak perlu diperkenalkan lagi. Nah, hari ini mungkin Pastor Iwan dan Pastor Nur boleh memperkenalkan diri. Tell us about yourself and what you're doing right now and what do you do for living. Oke, perkenalkan, nama saya Iwan Santoso gitu. Itu nama pemberian orang tua gitu, nggak dirubah-rubah gitu kan. Iya, sekarang ini sedang melayani di Sydney udah berapa ya? 12 tahun kira-kira ya, 12 tahun di sini. Dan hampir 13 ya. Ya, hampir 13 tahun kali ya kita di sini. Dan ya sedang berjuang untuk mengejar panggilan Tuhan yang Tuhan taruh dalam hidup kita gitu. Mengembalakan sebuah gereja yang kecil gitu, namanya House of Sacrifice gitu. Keren. Ya, saya Nur, istrinya Pastor Iwan. Ya, gue ministry sama-sama dia. Oke. Ini supaya lebih enaknya untuk audiens mau dipanggil Kak atau dipanggil Pastor nih?
Oh, Iwan aja lah, siapa tahu yang denger yang Oke. tua. Oke. Oke. Apa aja boleh lah, panggil kok Iwan juga boleh, panggil Oke, jadi apa juga. panggil ya supaya masih budaya Indonesia tuh kan dibilang budaya honoring. Jadi ya kita masih panggil kakak ya. Kak Iwan dan Kak Nur. Uh, ya, Kori kakak. Oke, jadi hari ini interesting banget nih. Minggu lalu kalau ada yang join dan sempat lihat video IG live kita sempat bahas soal halo Pastor Yeni. Halo Pak. Halo, halo. Kita sempat bahas soal yang namanya ya perbedaan perspektif antara Old Christian dan New Christian menanggapi orang-orang yang sudah lama ikut Tuhan tapi masih belum ada apa namanya kehausan gitu loh, belum ada kesungguhan gitu dalam ikut Tuhan. Nah, menyambung dari yang kita bahas minggu lalu, nah ada satu kata nih yang nyempil di conversation kita minggu lalu yaitu tentang Christian lifestyle. Jadi cuma sedikit sum up ya, buat yang old Christian kadang merasa bahwa ikut Tuhan itu karena sudah terlalu lama nih gitu, nggak terlalu ngerasain yang namanya dispoil sama Tuhan gitu. Sedangkan yang New Christian mungkin mereka ngerasa lebih lama, baru saja kenal Tuhan jadi lebih banyak dispoil sama Tuhan. Nah, padahal at the end of the day bukan masalah itu juga, tapi gimana kita bisa using that Christianity as our lifestyle, karena dengan demikian kita bisa apa namanya dengan lifestyle yang berbeda kita juga akan merasakan Tuhan gitu loh dalam hidup kita gitu. Jadi itu yang kita sempat bahas kemarin. Nah, hari ini dengan guest yang berbeda. Jadi minggu lalu kita ada Pastor Villa, dan thank you for sharing your thought. Hari ini Pastor Iwan dan Pak Nur, hari ini kita mau bareng-bareng nih, ada satu ayat nih dalam Filipi 4 ayat 8 sampai 9. Di situ kan dibilang begini. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Dan apa yang kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu, maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Nah, jadi kalau di sini kan kayak seolah-olah tuh Christian lifestyle itu susah banget gitu loh, harus mikirin yang enak-enak doang gitu, yang manis, yang ini kan nggak gampang gitu loh. Nah, hari ini kalau di scripture kan tulisannya seperti itu ya, si Paulus sempat mulai seperti itu. Nah, bagaimana dengan Kak Iwan dan Kak Nur nih? Menurut Kak Iwan dan Kak Nur, apa sih Christian lifestyle gitu in your opinion gitu? Silahkan boleh dijawab satu persatu atau mungkin satu orang mewakili. Sebenarnya pertanyaannya sih menarik ya, Christian lifestyle. Artinya gaya hidup setelah kita menjadi seorang Kristen gitu. Doesn't matter kita sudah jadi Kristennya 2 tahun atau 4 tahun atau 10 tahun atau mungkin sudah puluhan tahun. Sebenarnya gaya hidup menjadi seorang Kristen yang dalam tanda petik pengikut Kristus itu yang mesti kita upayakan dalam hidup kita kan, sebenarnya begitu gitu. Jadi kalau ditanya soal satu kata itu Christian lifestyle, ya sebenarnya itulah yang kita mesti perjuangkan dalam hidup kita setelah kita menjadi seorang pengikut Kristus. Ya gaya kehidupan seperti apa yang Tuhan mau itulah yang harus ada dalam hidup kita sebenarnya ya sesimpel itu sih gitu. Jadi ya kita mesti mengupayakan aja, dan yang paling gampang mengupayakannya adalah apa yang Tuhan perintahkan gitu. Jadi kalau tadi diangkat Filipi 4 itu ya, jadi sebenarnya lebih gampang loh untuk mikirin yang lebih manis, lebih baik, lebih sedap didengar, lebih itu sebenarnya jauh lebih gampang mikirinnya daripada kita mesti ribet, otak mumet gitu kan, mikirin hal-hal yang sebenarnya bahkan kita nggak disuruh untuk
mikirinnya gitu. Jadi lebih lebih gampang sih menurut 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 pemikirannya sekarang itu lebih gampang sih ngikutin apa yang Tuhan mau gitu. Kalau saya ya, eh, kan kita hidup pasti punya pilihan ya, mau hidup tuh kayak apa gitu. Nah, jadi sejak kita memutuskan ikut Tuhan Yesus, kita kan mengadjust tuh hidup kita untuk mengikuti firman-Nya dong, supaya sejalan sama Yesus. Nah, ikuti firman-Nya atau enggak tuh tetap kita akan membangun gaya hidup kita, benar nggak? Segala sesuatu yang baru buat kita rata-rata susah. Ya. Kalau dulu pikiran kita terserah dia lah, mau kemana, mau ke kiri, ke kanan, mengembara kemana, terserah. Begitu kita ikut Tuhan, kita mau belajar nih gimana ya cara hidup kekristenan gitu gimana. Nah, karena firman Tuhan bilang semua yang baik, semua yang manis, semua yang mulia dipikirkan itu, kita mulai adjust. Berarti artinya kita mulai nanemin nih kebiasaan baru yang dulu kita nggak punya, terus kita mulai tanemin. Ya susah paling sebentar lah, berapa bulan pertama, berapa tahun pertama. Tapi nanti hal itu kalau kita kerjain terus-menerus, jadi kebiasaan. Kalau udah jadi kebiasaan lebih mudah kan? Lebih sering ingat juga kan? Kalau udah kebiasaan yang kita kerjain, kebiasaan, jadi spontanitas, akhirnya jadi gaya hidup. Kalau udah gaya hidup sih nggak susah. Nah, itu kalau kita memang awal, aku juga dulu mikir gitu ya, jadi Kristen susah ya, mesti suci gitu, mesti baik, mesti manis, mesti bagus semua gitu. Memang karena kita masih mau nyimpen tuh pikiran yang nggak bagus, kita masih mau nyimpen. Tapi kita decide tuh, kita buang pelan-pelan, tapi pasti kita buang, kita latih dari kebiasaan, jadi akhirnya karakter, jadi gaya hidup. Ternyata sekarang kalau disuruh mikirin jelek juga susah. Jadi kebalik sekarang. Sekarang kalau misalnya mau marah sama orang, kita mau mikirin nih, mau maki-maki dia, itu tuh perlu effort baru loh buat ngumpulin. Karena sudah tidak terbiasa. Jadi sebenarnya kalau kita sudah mulai melatih diri kita, mengenakan hal yang baru, yang bagus itu, begitu udah jadi gaya hidup, mudah banget dan hidup lebih happy malah. Kalau dulu kena masalah, pikiran ini kemana-mana, negatifnya berhari-hari, dan aktif sekali kayak kaset muter yang nggak ada turn off-nya, nggak ada tombol off-nya. Akhirnya sehari 2 hari hidup murung, sedih, stres, berat, letih, lesu, pokoknya segala macam. Tapi sekarang begitu mulai ngelatih pikiran kepada semua yang manis, semua yang baik, semua itu, hidup ringan loh, lebih happy lah. Jadi sebenarnya lebih enak gitu. Nah, tadi kan sempat bilang sama ini Kak Iwan sama Kak Nur lah. Jadi seperti kita tuh berubah dari hidup yang lama ke hidup yang baru lah ya, kebiasaan yang baru gitu. Nah, kira-kira sama nggak sih Christian lifestyle itu, boleh nggak kalau disamakan dengan just positive thinking gitu? Kira-kira sama atau ada perbedaan menurut kalian nih? Sebenarnya Christian lifestyle itu nggak bisa disamakan dengan positive thinking sih sebenarnya gitu. Jadi Christian lifestyle itu hidup berdasarkan iman percaya kita kepada Tuhan gitu, dan iman percaya kita kepada Tuhan lah yang menuntun kita untuk hidup gitu. Karena semenjak kita memutuskan untuk jadi pengikut Kristus, otomatis hidup kita mesti dipimpin oleh Roh. Itu yang sebenarnya itu yang harus kita kerjakan dalam hidup ini ketika hidup kita dipimpin oleh Roh Tuhan gitu. Nah, tapi kalau positive thinking adalah gini loh, maksudnya sesuatu yang buat kita merasa bahwa kita bisa achieve itu, kita bisa kerjakan itu, kita bisa lakukan itu gitu. Yang penting kita mesti menanamkan hidup positive thinking. Well, nggak salah juga karena memang di Alkitab mengajarkan kita untuk berpikiran yang baik, berpikiran yang positif gitu. Cuman kadang-kadang sangat berbahaya sekali ketika yang namanya positive thinking itu nggak dipadukan dengan si Christian lifestyle itu, yaitu hidup yang dipimpin oleh Roh Tuhan. Karena ketika kita menjadi pengikut Kristus, ya balik lagi hidup kita harus dipimpin oleh Roh Tuhan. Nah, kadang-kadang yang namanya positive thinking itu bisa menjerumuskan kayak gitu, karena nggak semuanya yang kita pikir bisa lah kalau Tuhan larang gitu kan, sesuatu hal yang maksudnya malah nggak baik gitu, malah bertentangan gitu.
Pokoknya Iya. intinya kalau kita mulai hidup itu ya mesti belajar menundukkan hidup kita dipimpin oleh Roh Tuhan. Sebenarnya itu yang paling paling aman sih buat kita gitu. Iya, 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 iya. Betul banget ya. Jadi yang dimaksud di Filipi yang kayak semua pikir karena semua yang manis, semua yang sedap didengar itu nggak seperti cuma positive thinking. Karena kalau positive thinking kayak yoga for instance gitu. You can do yoga gitu dan kita bisa ngerasa kayak supaya mindset kita itu jadi lebih tenang. Tapi ternyata kalau dalam Christian lifestyle itu deeper than cuma berpikir positif gitu loh, tapi benar-benar hidup dengan iman gitu. Jadi ya interesting gitu. Thank you for sharing your thought Kak Iwan, Kak Nur. Nah, sekarang buat Puspa nih, Puspa yang Keluarkan Puspa. iya. As a new Christian nih, pertanyaannya agak lain nih. Gimana cara pandang kamu terhadap orang Kristen sebelum kamu kenal Tuhan? Cara pandang as in karena kan pasti beda banget ya Christian lifestyle dengan orang-orang yang bukan Kristen. For instance, seperti tadi kita sempat bahas sedap didengar dan lain sebagainya. Mungkin kalau bukan orang Kristen, mereka mungkin bakal mengira oh mungkin itu kayak meditasi biasa tuh gitu. Jadi nggak harus jadi orang Kristen untuk bisa jadi positive thinking. Karena kita juga bisa aja cari media-media lain seperti meditasi. Nah sekarang Puspa nih, gimana nih menurut kamu waktu pertama kali kamu lihat salah satu teman orang Kristen, tapi waktu itu kamu belum kenal Tuhan. Menurut kamu gimana? Cara pandang kamu gimana di masa itu? Puspa itu baru kenal Tuhan itu kan setelah pindah ke Sydney. Habis itu tinggal, habis itu ada roommate yang memperkenalkan. Awalnya itu masih memikirkan bahwa semua agama itu sama aja. Semua agama itu nyembah Tuhan, semua agama itu melakukan hal yang baik. Selalu kayak kita tuh harus berlaku yang baik baru kita dapat yang baik gitu. Terus ada hukum karma yang kayak gitu-gitu. Terus lama-kelamaan setelah kenal, udah mulai agak lama kenal sama banyak ini, di situ tuh rasanya tuh wah beda nih. Di situ Puspa langsung kayak awalnya tuh masih kayak, aduh kenapa ya masih kayak diajak ke gereja yang kayak gitu-gitu. Habis itu dikenalin sama Tuhan. Di saat Puspa mikirnya Tuhan itu semua sama aja. Akhirnya Puspa menetapkan ke diri sendiri, ya udah sekarang stop dulu mikirin agama. Kalau misalnya karena Puspa kan berpikirnya agama itu sama aja. Sekarang stop dulu berpikiran tentang urusan agama. Coba sekarang terapkan Kristen itu sebagai lifestyle. Jadi ya Puspa mendengarkan kalau misalnya hal yang baik Puspa ambil. Puspa tuh dulu mikirnya oke, kita tuh harus berpikir positif. Habis itu berpikir bahwa ke depan kita pasti bakalan bisa. Kalau kita memikirkan misalnya ke depan, oh nanti kehidupan kita bakalan lebih baik gitu. Nanti itu bakalan, dan dipercaya itu tuh bakalan bisa terjadi gitu. Dan setelah Puspa sekarang mendalami iman Kristen, habis itu menjalani Kristen sebagai lifestyle, ternyata itu beda. Ternyata itu kalau misalnya kita berpikiran positif doang, itu cuman di situ-situ doang letaknya. Tapi setelah ada tangan Tuhan, luar biasa. Bangga, aku bangga padamu. Ternyata yang kita ekspektasi kita dapatnya misalnya 3, kita bisa dapat 10, bahkan 20 dari Tuhan gitu. Karena tangan Tuhan itu lebih hebat dari segala apapun. Gak ada yang bisa menyaingi. Dari pertama, dari Puspa meyakinkan bahwa iman Kristen sebagai lifestyle, habis itu sering menjalankan gimana baca firman yang kayak gitu-gitu, udah mulai nggak kayak gitu lagi. Udah mulai oke, sekarang Puspa dengerin apa kata Tuhan gitu. Gitu lebih berubah gitu. I see. Kita kan tinggal ini kan ya Puspa, tinggal bareng gitu. Jadi aku ngerti gimana cara kamu cara hidup kamu yang lama dan yang baru tuh beda banget. Nah, tadi kan sempet kayak dibilang baca kitab setiap hari. Berarti kan ada satu nih kata kunci yaitu konsistensi gitu kan. Konsistensi. Jadi itu salah satu kata kunci dari
Karena mungkin ada orang-orang di luar sana yang mikir kayak apa sih Christian lifestyle gitu lah. Nah, salah satunya mungkin konsistensi. Nah, berawal dari konsistensi nih, kira-kira apa Kak Nur, satu kata aja gitu, Christian lifestyle yang paling menonjol dan lagi di workout sama Kak Nur nih untuk saat-saat ini. Selain konsistensi ya, Iya, komitmen. komitmen. Oke. Iya. Kak Nur apa? Kak Iwan apa nih? Mungkin yang basic-basic aja kali ya, setia. Oke. Jadi kesetiaan, konsistensi, dan komitmen. Ya, menarik. Nah, karena ini bakal lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Nah, eh, tadi berawal dari ketiga kata kunci itu sebagai Christian lifestyle ya. Yang dulunya kita nggak konsisten, kita jadi konsisten. Yang dulunya kita nggak punya komitmen, kita komitmen. Dulu nggak setia, as in kayak mungkin sering berubah-ubah, apa namanya, haluan, tapi sekarang jadi setia gitu. Nah, itu please Kak Iwan, Kak Nur, share your experience tentang gimana sih menghadapi dunia luar dengan mengaplikasikan satu kata yang tadi kalian propose. Dimulai dari silakan Kak Iwan. Mulai dari sekarang. Iya, jadi apa menarik sih kita apa sebagai sebagai orang Kristen yang otomatis harus sudah punya lifestyle tersendiri karena Tuhan eh, menginginkan kita untuk hidup di dunia ini tapi tidak seperti cara hidup dunia gitu. Makanya di dalam Roma itu, kitab Roma 12 itu dibilang janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini tetapi berubah oleh pembaharuan budimu gitu. Jadi kita ada di dunia tapi kita tidak perform dengan cara-cara yang dunia apa biasa kerjakan gitu. Nah, kita punya guideline sendiri yang itu based on firman Tuhan, based on iman percaya kita kepada Tuhan. Nah, bagaimana caranya kita menghadapi situasi yang ada di luar sana yang dunia tawarkan gitu ya, kita mesti setia dengan apa yang Tuhan dengan firman Tuhan katakan. Balik lagi kata kunci tadi tuh setia gitu. Jadi kita mesti setia dengan apa yang firman Tuhan katakan karena lewat pengertian kita akan firman Tuhan ini kita jadi ngerti lifestyle seperti apa yang harus kita hidupi di dalam hidup ini karena kita nggak bisa sembarangan comot segala sesuatu yang dari dunia untuk kita apply dalam hidup kita karena itu bukan lifestyle yang Tuhan mau sebenarnya begitu. Jadi kita mesti balik based on kesetiaan kita baca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan sehingga kita tahu lifestyle seperti apa yang kita harus hidupi gitu. Mungkin itu kali yang bisa digambarkan dengan singkat gitu. Amen. Jadi ya silahkan. Kalau aku soal komitmen, buat pertama awal-awal bertobat ya nggak ngerti ya komitmen gitu kan, juga nggak mampu ngerjainnya karena kan hal yang baru gitu. Di kehidupan dulu ya apa sih komitmen, nggak terlalu gitu. Paling kan sekolah ngajarin komitmen belajar, komitmen ngerjain PR gitu apa. Tapi secara hidup kan nggak kata itu tuh bukan populer di hidup aku gitu. Tapi setelah ikut Tuhan diajari tentang komitmen, itu belajar banget dengan segala proses. Apalagi kalau bergaul di komunitas orang-orang Kristen gampang ya terbawa gitu. Lewat perkataan, lewat tindak kegiatan rohani mereka, kayak mereka sharing, aku baca Alkitab loh setiap hari segini-segini, oh kita terpacu, panas, oh iya komitmen kita lebih gampang. Tapi kalau bergaul sama teman-teman yang bukan orang Kristen, komitmen kita teruji banget tuh. Tapi sekarang udah lewat sampai sekarang, aku bersyukur dengan semua proses, semua kegagalan, semua keberhasilan aku dalam pegang komitmen. Ternyata tuh melatih aku, membentuk aku, makin memperkuat komitmen. Jadi kalau ada ketemu pilihan-pilihan tuh, nyangkal iman gak ya gitu, jujur gak ya gitu, gengsi gak ya, entar dibilang so suci atau apa, itu benar-benar ngelatih aku untuk aku kan udah milih ikut Yesus gitu, kenapa aku mau malu sampai kapan, aku mau bohong sampai kapan. Jadi komitmen itu benar-benar ngedidik aku punya pikiran untuk mengambil keputusan, untuk bersikap misalnya apa nih gitu. Dan resikonya banyak sih, resikonya dijauhin temen.
resikonya dikatain so suci, Hmm. resikonya dibilangin terlalu, dia mah terlalu apa ya, dibilangin so alim gitu, itu semua tidak dijalanin. Tapi begitu aku mutusin tetap belajar, komitmen ikut Tuhan tuh komitmen, gaya hidup diubah sesuai firman Tuhan tuh komitmen gitu, baca Alkitab itu komitmen, itu tuh akhirnya bikin aku jadi pribadi yang kuat loh, bikin aku jadi pribadi yang tahu aku tuh mau ngejar apa, yang mana penting, yang mana nggak penting, yang mana diutamakan, yang mana dikesampingkan, itu bener-bener ngajarin aku. Jadi komitmen itu bener-bener ngebentuk aku jadi pribadi yang kuat. Ya, ya. Jadi menarik sih ya, dari Kak Nur tadi sempat bilang bahwa komitmen itu membuat Kak Nur jadi able untuk mengambil keputusan ya di masa-masa krusial, bisa dibilang begitu. Karena punya satu komitmen, aku maunya pokoknya Tuhan janjiin jadi aku bakal terus gitu ke arah itu. Nah, Kak Iwan tadi pernah nggak sih kira-kira kayak kesetiaan itu eh, bisa kayak diaplikasikan untuk apa namanya, bisa menghadapi masa-masa sulit gitu, waktu dunia dari pressure dari dunia ini loh sedang menentang atau sedang kayak facing struggle, itu kira-kira kesetiaan ini gimana nih diaplikasikan dalam dalam kehidupan Kak Iwan? Iya, jadi begini, kita punya Tuhan yang setia. Artinya itu based on iman percaya kita kepada Tuhan, karena Dia setia. Gini, kalau kemarin tuh Dia nolong kehidupan kita untuk menghadapi situasi yang semakin serba tidak menentu, itu Dia tetap setia kok. Dia tetap setia menolong kehidupan kita. Nah, pertanyaannya adalah gini, kita mau gak setia percaya kepada Dia bahwa Dia tuh Tuhan yang masih sanggup menolong kehidupan kita, even di saat-saat yang tidak terlalu tidak terlalu kayak nggak menentu begini gitu loh maksudnya gitu. Ya, Jadi ya, ya. jadi kalau kita bisa mengupayakan diri kita setia aja gitu, jadi sebuah gaya hidup dalam kehidupan kita, kita setia lah, ikut aja lah apa kehendak Tuhan, ikut aja lah apa yang Tuhan mau, ikut nurut aja deh gitu istilahnya gitu. Nah itu pasti itu akan memberikan pertolongannya dalam kehidupan kita, dan akhirnya toh nanti kita akan keluar jadi orang-orang yang bisa mengatasi setiap masalah dengan baik gitu, karena ada tangan Tuhan yang terlalu luar biasa untuk menolong kehidupan kita gitu. Nah itu pegangan kita bahwa kita mengikut Kristus tuh yang kita jadikan sebagai gaya hidup kita. Nah itu itu sih rasanya sih gitu. Ya, amazing sih kualitas kita ya sebagai orang-orang Kristen. Tapi memang benar sih, kayak itu relate, aku rasa relate ke semua hidup orang Kristen yang ini benar-benar mau pursue Christian lifestyle gitu. Karena waktu kita tahu Tuhan itu setia, kalau kita menghadapi persoalan, kita harus tanya ke diri kita, apakah kita cukup setia gitu. Jadi itu memang jadi itu emang amazing banget. Jadi wow, luar biasa. Tapi ada satu pertanyaan lagi nih buat si Puspa. Nah, kira-kira gimana sih kamu setelah kamu tadi ya kamu bilang konsistensi ya, konsistensi. Nah, kira-kira apa sih benefitnya gitu loh setelah kamu itu memiliki konsistensi? Ada nggak sih, apa jangan-jangan ya hidup orang Kristen ya sudah gitu, nggak terlalu ada benefitnya even though you change your lifestyle or your habit? Benefitnya buat Puspa itu yang Puspa rasakan ini sekarang masih buat diri Puspa sendiri, masih belum buat orang gitu. Ketika dulu kalau ada masalah itu tuh bener sama Puspa itu tipe yang dulu tuh orangnya kalau misalnya ada masalah ya udah deh lari, biarin waktu yang menyembuhkan, biarin waktu yang menyelesaikan ya. Terus lama kelamaan kok rasanya nggak enak, karena kalau misalnya nunggu waktu itu kan belum ada yang masalahnya ya selesainya cepat, ada yang selesainya lama gitu. Terus setelah Puspa ke new lifestyle yang baru, di situ tuh diajarin bahwa saya ada masalah itu tuh kalau emang kita nggak kuat, kita carinya Tuhan. Kalau misalnya masalahnya bisa diselesaikan sekarang, selesaiin sekarang. Jadi udah nggak ada yang lari, nggak ada yang ngambek atau kemana gitu. Kalau misalnya ada yang
kalau bisa diselesaikan sekarang ya diselesaikan sekarang. Dan penyelesaian masalahnya itu juga bukan yang kayak kalau misalnya lagi berantem gitu nih, misalnya sama teman, dia marah-marah ke kita, terus balik marah-marah ini, bukan yang kayak gitu. Sekarang tuh lebih ke kayak kalau dia marah-marah, oke, tunggu dia reda dulu. Kalau udah reda, baru kita selesaikan masalahnya dengan kasih gitu. Iya, cakep. Gak di revenge ya, gak dibalas gitu loh. Enggak, kalau dulu kan mikirnya kayak udah set up rencana, oh ini Oh, mau iya. balasnya begini nih gitu. Iya, sekarang balesnya sini lu gua traktir makan gitu. Wah, Iya kan sekarang gitu. keren. Sini lu, gue kasih kopi gitu ya. Iya, dengan kasih ya Oh masalahnya. iya, betul. Gitu kayak. Iya, jadi konsistensi dalam melakukan hal yang baik lah ya. Kayak kalau dunia tuh mungkin membalas respon mereka mungkin akan lebih cenderung negatif gitu. Tapi sebagai Christian lifestyle, orang Kristen yang mengikuti gaya hidup Kristen ya pasti harus ini ya, harus ada konsistensi gitu, ada harga yang harus dibayar. Nah, pertanyaan lagi buat Kak Nur, Kak Iwan nih. Kira-kira nih, tadi kan sempat dibilang bahwa itu kan awal-awalnya pasti susah gitu, butuh waktu untuk kita berubah dari habit yang lama ke habit yang baru, tapi harus dilakukan terus-terus nih supaya berubah. Kira-kira pernah nggak sih ngerasa bosan dengan gaya hidup Kristen? Karena kenapa sih gitu? Ada orang-orang yang kadang berpikir di luar sana tuh kayak kayaknya ngikutin Tuhan tuh apes terus gitu, karena harus ngalah terus, harus baik terus gitu. Kira-kira pernah nggak ngerasa bosan gitu? Pernah dong. Aku kan manusia. Pernah lah, pasti pernah. Iya. Ya sebenarnya kalau pernah dengar satu statement yang cukup menusuk di hati gitu. Gitu. Jadi sebenarnya gini, kalau perkara manusia itu cuma satu sih sebenarnya, kurang cinta sebenarnya gitu. Oh, iya. Kalau cinta ya sebenarnya nggak mungkin bosen lah kita kalau sama orang yang kita cintai, kan sebenarnya susah bosannya gitu misalnya gitu. Nah, kalau udah bosan berarti kurang cinta gitu. sama Tuhan juga ya sebenarnya sama. Memang gaya hidup untuk sampai menjadi sebuah karakter yang terus menerus itu memang harus diupayakan terus menerus gitu. Tapi kalau cinta ya sebenarnya segala sesuatunya jadi lebih mudah kok gitu. Nah, kalau bosan itu ya memang yang mesti kita upayakan adalah bukan aku mau baca ayat lagi, bukan, tapi kita mengupayakan kita lebih mengasihi Tuhan lagi. Nanti baca firman Tuhan, berdoa dan lain sebagainya itu adalah menjadi satu hal yang mudah kalau cinta kita sudah makin naik nih kepada Tuhan gitu. Jadi yang diupayakan itu mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita, dan ya itulah itu gitu. Iya, awal-awal ikut Tuhan sih ada ya bosen karena gini, capek, ngalah mulu, capek. Iya. Kan dikeselin orang nggak bisa balas ya. Pengen dong, karena ada waktu tuh dulu tuh pengen dong gue balas sekali-kali gitu ya. Tapi setelah kita benar-benar apply itu gaya hidup baru di dalam Tuhan yang melewati proses dan waktu, memang makin cinta sama Tuhan, makin gak bosen, malah makin seneng gitu. Kenapa? Karena kita ngerasain hidup banget hubungan kita sama Tuhan. Kalau kita ngalah tuh Tuhan hibur kok kita, bener-bener Tuhan hibur kita. Dan lihat juga loh, karena berapa banyak gitu Tuhan bela kita loh, bahkan tanpa kita bela diri kita, Tuhan bela kita gitu. Jadi nah bosen juga baca Alkitab juga pernah. Nama juga hidup ya, kadang-kadang baca Alkitab udah bosen, tapi justru bosen itu bagus. Jadi bosen itu sign buat kita bahwa kita perlu lebih kreatif dari sebelumnya. Cara baru gitu. Keren. Kalau bosen udah datang itu kayak alarm bunyi. Cara lama sudah bosan, cara lama perlu cara baru gitu. Nah, kalau bosan datang aku nangkepinnya jadinya gitu. Aku cari cara baru. Jadi kalau baca Alkitab, aku tuh udah berbanyak macam bentuk baca Alkitab loh. Dari 1 pasal, 10 pasal, terus dalam hati, bacain sampai direkam, sampai kayak baca berita tapi Alkitab. Pribadi ya, nggak ada orang lain lihat. Jadi macam aku bikin, dan ternyata ya
sekarang kalau ingat-ingat menarik banget hidup aku gitu. Kreatif gitu. Jadi ya Iya, kalau iya. bosan itu sebenarnya bagus. Itu tanda-tanda kita perlu hal baru yang kita bikin gitu. Find a new way ya. Keren. Jadi di sisi lain kayak gaya hidup Kristen atau Christian lifestyle itu all about relationship ya at the end, seperti tadi Kak Iwan sempat bilang gitu, kalau kita udah tahu kita tuh sebenarnya punya cinta sama Tuhan gitu. Ya memang ada waktu-waktu yang regardless kita tuh sesempurna apapun lah gitu, pasti kita akan merasa bosan seperti yang kalian bilang gitu. Justru bosan itu adalah positif, kalau kita bisa cari positive way on seeing that, itu lebih ke cari cara baru nih gitu. Jadi sebetulnya itu bukan sesuatu yang harus kita takuti juga ya. Maksudnya, oh di luar sana banyak orang, oh, aku sudah bosan nih, kayaknya iman aku sudah nggak bertumbuh lagi nih, atau mungkin aku sudah nggak punya gaya hidup Kristen. Nah, kalau bisa sih jangan kecil hati di situ, because mungkin ada ini nih masa-masa di mana find a new way gitu, supaya kita nggak bosan gitu untuk iya, jadi harus kayak gaya hidup Kristen. Aku rasa sih sesuatu yang natural juga gitu. Ada rasa bosennya juga, ada rasa balik lagi, kangen lagi sama Tuhan, pengen cari Tuhan lagi gitu, pengen dan juga ingat bahwa selalu ada bigger purpose gitu. Kalau kita ingat ada big purpose-nya behind kenapa kita choose this way, kayak orang diet for instance. Orang diet kan pasti juga nggak melihat prosesnya, mereka lebih banyak gila ya. Mereka pengen lihat hasilnya, jadi mati-matian mereka diet, or maybe pengen growing muscle gitu, pasti mereka akan mati-matian untuk gym dan minum apa namanya suplemen and all that gitu. Yang iya, so big kayak fokus di big purpose itu juga bisa membuat kita tuh tahu bahwa it is important untuk put it into practice every day gitu, Christian lifestyle. Nah, sekarang ini ngomong-ngomong soal Christian lifestyle, kan kadang juga ada nih ya di luar sana mungkin orang-orang berpikir, wah sok Kristen banget sih kamu, sok religius banget sih kamu gitu. Nah, kira-kira gimana nih menurut Puspa dulu deh? Gimana sih caranya mengaplikasikan cara hidup kamu yang baru sekarang ini tanpa harus jadi sok rohani gitu di dunia kerja misalnya, meskipun kamu Kristen, meskipun kamu mengikuti gaya hidup Kristen, tapi gimana cara kamu menanggapi? Pasti ada orang-orang di luar sana mikir, ih kenapa Puspa sekarang berubah ya, sok Kristen banget dia gitu. Jadi gimana nih kamu merespon hal-hal yang kayak gini nih? Apa yang Kayo bilang itu ya udah terjadi, ada pernah kejadian juga sama kayak lagi ketemu sama teman, habis itu teman bilang, ih sekarang anaknya Tuhan banget ya, dibilang kayak gitu. Pernah banget. Awalnya tuh Puspa masih sempat mikir, wah kayaknya salah nih gini, kayaknya melenceng banget nih, sempat mikir kayak gitu. Habis itu Puspa langsung kayak enggak, orang ini dia masih belum tahu apa yang Puspa hadapi, dan Puspa tuh percaya orang tuh melihat hasil seperti apa yang Kayo bilang, orang tuh mau melihat buah-buahnya aja gitu. Yang mereka lihat dari Puspa tuh kayak, wah ini orangnya salah gini, mereka tuh masih belum melihat hasil, dan Puspa percaya ketika nanti dia melihat hasil dari Puspa gitu, dia pasti udah berubah, udah nggak kayak gitu lagi mikirnya gitu. Dan ada satu hal lagi yang Puspa mau, di iman Kristen itu ada satu hal yang membuat Puspa masih tetap jalan sampai sekarang. Kalau di iman Puspa yang sebelumnya, Tuhan itu adalah sosok yang menakutkan, yang menyeramkan, dan kalau misalnya kita nggak patut, kita bisa masuk neraka gitu. Sedangkan di iman Kristen yang Puspa ngerasain tuh, Tuhan Yesus itu bisa kayak dekat sama kita, bisa kayak dia juga bisa mengerti sama kita, dan bukan harus kayak, oh kamu harusnya nggak boleh berdoa di tempat yang ini. Enggak, kalau sama iman Kristen tuh lebih bebas, dan kita tuh bisa kayak berdoanya juga bukan yang berdoa yang serem gitu, yang harus kayak oh Tuhan yang kayak gitu-gitu tahu. Enggak gitu. Lebih kayak Tuhan gimana sih ini, atau enggak oh Tuhan makasih ya atas hari ini, kayak ngobrol gitu aja. Itu yang ngebuat Puspa masih kayak
lanjut gitu. Dan Oke. di situ nyamannya, di situ. So, lebih ke relationship base ya. Hmm. Karena relationship jadi nggak ada rasa kayak mau jadi sok Kristen ya. Emang Yes. naturally you love the way how you build your relationship with God. Gimana nih kalau menurut Kak Iwan dan Kak Nur tetap mengaplikasikan hidup Kristen tapi tanpa harus kelihatan sok Kristen gitu. Karena pasti banyak gitu kan di dunia luar, di dunia kerja for instance, orang-orang pasti akan agak sinis atau gimana melihat ini orang Kristen nih, jadi makanya kayak gitu. Kira-kira gimana nih dalam menghadapi situasi-situasi kayak gitu? Ya sebenarnya memang sebenarnya memang Tuhan tuh minta kita jadi terang kan untuk Iya, iya. society gitu. Jadi maksudnya setiap orang yang bertemu dengan kita memang Tuhan mengharapkan kita menjadi terang, menjadi garam, menjadi orang yang bisa berpengaruh di sekitar gitu. Ya mungkin sekarang kita kalau makan jadi berdoa gitu kan. Iya. Kalau dulu kan mungkin makan aja gitu. Tuh, sekarang makan di hadapan teman-teman ya kita jadi makan sekarang kita misalnya duduk di kantor ya sekarang kita jadi berdoa dulu atau apa gitu. Memang ada perubahan-perubahan yang mau tidak mau orang lain akan lihat gitu, karena kita mau jadi Kristen yang bukan juga cuman Kristen sembunyi-sembunyi gitu, tapi kita mau jadi Kristen yang memang benar-benar kita mau jadi terang, mau jadi garam gitu, terutama bagi diri kita dan bagi orang-orang di sekitar kita gitu. Nah, memang akan ada aja ya omongan sinis lah atau apalah gitu. Cuman gini, kalau kita menawarkan sebuah pertemanan yang aku tidak mau memanfaatkan kamu gitu, aku mau berupaya menjadi teman yang baik, menjadi sahabat yang baik, yang dimana kalau kamu punya problem, pergumulan apa, aku punya solusi karena aku sekarang punya firman Tuhan misalnya begitu, karena aku tahu nih segala sesuatunya Tuhan nyatakan di dalam firman-Nya, dan aku baca firman Tuhan dengan kesetiaan, dengan komitmen dan lain sebagainya. Akhirnya pertemanan itu justru akan jadi pertemanan yang sangat berharga gitu. Nanti si orang-orang tersebut nanti akan melihat, oh berteman sama dia ternyata dia nggak memanfaatkan loh, dia maksudnya nggak jadi teman yang makan temen lah dan lain sebagainya. Oh dia teman yang ternyata mau ngalah loh buat aku gitu. Dan akhirnya kita bisa benar-benar seperti Matius itulah, kita jadi terang, kita jadi garam buat teman-teman kita, dan akhirnya mereka satu hari nanti ya mungkin mereka bisa mengerti bahwa Christian lifestyle adalah sebuah gaya hidup yang berbeda dengan yang dunia selama ini mereka kenal gitu. Jadi memang itu tujuan kita sih sebenarnya gitu. Jadi lebih ke tetap confidence, karena dengan gaya hidup Kristen itu bisa over problem solving juga dalam masalah mungkin teman-teman orang-orang di sekitar kita gitu ya. Jadi wow, that's such a great answer sih sebetulnya. Memang kadang kita kecil hati untuk tetap menjaga gaya hidup seperti ini, karena bisa dibilang ya gaya hidup yang jauh banget kan, garam dan terang, quite radical statement gitu. Tapi di situ juga kalau bisa offer problem solver solution untuk hidup orang-orang di sekeliling kita, dan why kenapa kita nggak expect for better gitu, or for the best gitu. Jadi ya that's amazing. Mungkin Kak Nur boleh share juga gimana nih, pernah nggak melakukan apa yang hidup Kristen mengaplikasikan itu, tapi ada orang-orang yang mungkin bilang oh itu sok rohani gitu. Kira-kira gimana tangkap? Iya, dari awal ikut Tuhan juga udah ngalamin ya, kayak Puspa baru ikut Tuhan udah ngalamin. Memang awal-awal kita pikir ih gue salah ya gitu, oh gue bukan, kita merasa malu, sungkan. Tapi sejalan waktu ya udah dijaga-jagain aja masih diomongin gitu kan. Dulu di sekolah satu kelas rata-rata nyontek. Tapi aku udah bilang sama teman-teman, nanti jangan minta sama gue ya. Gue gak akan minta sama lu, tapi lu juga jangan minta sama gue. Oh, udah dicap tuh anak, oh terlalu rohani, terlalu itu. Tapi aku praktekin itu setahun, 2 tahun, 3 tahun aku praktekin. Jadi setiap kali ujian dicapnya, udah jangan minta sama Nur, dia mah so ini gitu kan.
memang awal-awal sih kayaknya malu, kayaknya nggak enak ya sama teman-teman, kayaknya merasa aku kayaknya beda ya gitu kok, jadi Hmm. pertemanan jadi kayaknya nggak enak gitu. Tapi lama-lama ya sering digituin udah biasa. Kan sering udah biasa. Udah jadi kebiasaan. Tapi ternyata banyak manfaatnya. Ternyata tuh yang aku terima gini, dari cerita aku maupun cerita orang lain yang juga aku dengar, kalau kita udah dicap seorang rohani ya, otomatis teman-teman kita kalau mau bikin yang jahat, yang nakal, yang jorok, yang apa, mereka tuh nyampingin kita loh. Jadi kita nggak perlu terlalu susah menghindar karena mereka sendiri udah mengeluarkan kita dari kelompok mereka. Jangan ngomong kalau yang kayak gini-gini, jangan cerita di depan Nur. Dia suci orangnya gitu ya. Jadi kita nggak perlu setengah mati menghindari hal itu karena mereka aja udah menyingkirkan kita karena mereka bilang mereka malu sendiri loh gitu. Dan anak aku juga pernah dibilang gini, temennya kan suka ceritain teman lain yang punya masalah, terus ngomongin jorok lah apa. Tapi begitu anakku tanya, emang lagi bahas apa sih? Terus temannya bilang, oh jangan, lu nggak perlu tahu cerita ini. Lu terlalu suci untuk dirusak sama cerita ini. Lu nggak perlu deh. Gue kalau ceritain yang itu dong, kulitnya doang gitu. Jadi waktu dia ngomong sama temannya, F-word apa segala macam dikeluarin. Tapi begitu ngomong sama anakku, itu nggak dikeluarin, kata-kata itu nggak dikeluarin. Jadi ternyata ada juga manfaatnya dan juga satu sisi ya kita melihat menunjukkan perbedaan kita, nilai kita tuh berbeda dan juga ternyata hidup tuh menyenangkan juga, nggak mengurangi rasa bahagia kita kalau kita menerapkan gaya hidup Kristen, misalnya ngomong nggak kotor, ngomong nggak ngutukin, ngomong nggak perlu maki-maki, ternyata kita juga bisa ngeluarin emosi kita dengan baik. Kita juga bisa happy dengan happy, nggak mengurangi rasa happy tanpa kita membuang tuh kata-kata kotor apa. Jadi lifestyle Kristen itu sebenarnya nggak membuat kebahagiaan kita turun. Tapi justru lebih naik karena kita tidak punya beban merasa berdosa, merasa bersalah karena telah melakukan hal-hal itu gitu. Jadi lifestyle Kristen itu sebenarnya menyelamatkan hidup, membuat hidup kita lebih berarti, lebih senang, lebih ringan, lebih enak lah gitu. Karena kita mau ketawa bercanda sampai kayak gimana pun kata kotor nggak keluar karena udah kebiasaan kan. Kita biasanya mulut jangan keluarin kata kotor, bertahun-tahun kita jagain kan jadinya gaya hidup. Begitu kita lepas sama temen bercanda-bercanda sampai kita lepas, kata kotor juga nggak keluar dari mulut kita. Jadi happy-nya tuh panjang jangkanya gitu. Udah selesai bercanda pun tetap happy karena tidak ada beban rasa bersalah gitu. Dan akhirnya baik buat persahabatan gitu. Iya. Jadi nanti kita bisa punya persahabatan yang apa? Yang panjang, yang saling menguntungkan gitu, tidak saling makan temen gitu. Jadi apa? Jadi akhirnya bisa punya sahabat-sahabat yang apa? Yang saling menopang satu sama yang lain gitu. Jadi keren banget ya kalau Kanur tadi bilang itu berarti gaya hidup Kristen itu membuat relationship kita tuh healthy gitu. Jadi tadi perfect combination gitu kayak gaya hidup Kristen itu bisa offer problem solver dalam hidup kita dan orang kita. Juga yang kedua adalah bisa membuat relationship kita dengan yang lain itu justru lebih healthy gitu. Ya, jadi kurang apa lagi gitu. Komplit kan. Gak ada ruginya sebenarnya. Kenapa harus ragu lagi? Kerjakan. Plus dengan tambahan dari Puspa tadi yang semuanya itu karena kita melihat bigger purpose at the end of what we are doing right now gitu. Satu pertanyaan untuk menutup kita menutup IG live kita section kita adalah nih kalau ada orang-orang teman-teman kita di luar sana nih yang lagi mereka juga sedang di momen dimana iman mereka down, mereka juga pengen lagi nih dekat sama Tuhan dan pengen lagi membangkitkan gaya hidup Kristen mereka gitu, their Christian lifestyle. Kira-kira, is there any advice for young Christian out there dari Kanur, dari Kak Iman, dan dari Puspa? Siapa dulu? Oke, mungkin dari Puspa dulu ya. Ada advice nggak buat orang-orang out there yang
yang ini kamu kan lebih bisa dibilang ini ekstrim shift gitu loh, yang dari gaya hidup dulu dan sekarang. Mungkin ada orang-orang di luar sana yang mungkin lagi, aduh Tuhan, aku juga kayaknya pengen tahu tentang Tuhan Yesus tapi aku ragu, gimana sih gitu. Nah, kamu ada nggak sih some advice, yang piece of advice yang kamu mau kasih ke mereka-mereka gitu, yang mau berubah Kalau misalnya udah kenal sama Tuhan Yesus, udah di jalanan atau udah sampai ke tahap ikut pelayanan yang kayak gitu, itu kan udah dalam tuh sebenarnya. Habis itu pertanyaan pertama itu yang Puspa mau kasih advice itu, kita nganggap Yesus tuh bukan hal yang menyeramkan, hal yang rohani banget, yang kayak ih kok kalau ikut dia rasanya nggak enak. Nggak, kita harus bedain, kita harus merubah mindset kita dulu bahwa Tuhan Yesus itu nggak semenyeramkan itu, justru bisa jadi teman, justru bisa jadi kakak, bisa jadi adik juga, bisa nyaman gitu loh. Terus satu lagi advice-nya itu, tanya sama Tuhan. Karena kan Tuhan yang menciptakan kita. Kita tanya, Tuhan, kalau emang benar Tuhan maunya aku ikut sama Tuhan Yesus, Tuhan kasih petunjuk apa, kayak gitu. Tanya terus, tanyanya bukan yang kayak setiap inget baru tanya, setiap hari. Kalau bisa satu hari itu kayak makan, satu hari 3 kali. Iya. Akhirnya ketemu jawabannya. Dan saya yakin sih kalau kita tanya terus, kita nemu jawabannya. Interesting ya. Jadi melihat apa namanya, suatu kekristenan itu as in relationship ya, Tuhan Yesus itu juga relationship yang dia offer itu juga bisa seperti ya relationship seperti family gitu, dalam hidup kita sebagai best friend gitu. Jadi he will meet in each part dalam hidup kita yang memang perlu gitu loh, sosok Kristus sendiri itu dalam hidup kita. That's very interesting answer. Maksudnya advice, sorry, dari Kak Iwan sama Kak Nur. Ada advice nggak untuk yang Christian? Iya, jadi apa? Coba diperjelas lagi pertanyaannya. Mungkin apa maksudnya, cuman biar nggak salah ngejawab. Biar nggak salah jawab ya. Jadi ada advice nggak buat yang Christian di luar sana nih yang masih mungkin mereka merasa bahwa gaya hidup kekristenan mereka tuh masih up and down gitu. Kira-kira ada nggak nih advice buat mereka? Ya, sebenarnya yang paling applicable buat kita kerjakan adalah kita mesti berada di lingkungan yang bisa mendukung iman kita gitu. Itu yang paling menolong sih sebenarnya sih. Jadi kalau kita berada di lingkungan yang semuanya orangnya mengupayakan kehidupan Kristen ini diupayakan dalam kehidupan mereka, ya sebenarnya itu akan sangat nolong buat kita melihat, karena semua teman kita begitu, semua kelompok ini begini, semua anggota itu gitu. Jadi itu akan sangat nolong iman kita gitu. Dan tentu aja melihat berjalan bersama-sama jauh lebih menyenangkan, jauh lebih mudah bagi kita gitu, karena ada satu statement bilang begini, kalau kamu mau jalan cepat, jalanlah sendiri gitu. Tapi kalau kamu mau jalan kuat, jalan panjang, jalan jauh gitu, jalanlah sama-sama. Nah, kita mesti ingat bahwa kehidupan Christian lifestyle ini adalah sebuah perjalanan journey yang lumayan panjang gitu. Nah, jalanlah sama-sama dengan orang-orang yang dimana punya passion yang sama, punya gairah yang sama, punya keinginan, kerinduan yang sama, yaitu mengupayakan supaya firman Tuhan ini menjadi gaya hidup buat kita menjalani hidup ini gitu. Jadi cari community yang pas, cari gereja yang mendukung, bisa mendukung sehingga iman kita bisa bangkit dan akhirnya kita bisa kenal Tuhan lebih dan lebih lagi gitu. Keren banget ya. Jadi change your circle ya. Ya. Bahasa kerennya begitu bahasa kerennya. Jadi kalau kita mau mengubah
kita juga harus ganti circle kita gitu loh, tempatkan diri kita ke orang-orang yang memang juga punya pengaruh dan menerapkan juga gaya hidup kekristenan gitu, seperti contohnya tadilah kita sempat ngobrol, kalau mau gaya hidup sehat ya kita harus banyak tanya dengan orang-orang yang sudah memang udah ke situ gitu, udah pernah experience, have done some exercise dan juga diet yang teratur gitu. Kalau dari Kanur nih, kira-kira apa nih advice buat orang-orang? Kalau dari aku, pesan aku jangan menyerah. Namanya juga gaya hidup. Gaya hidup kan dibangun tuh, perlu waktu gitu. Memang segala sesuatu yang baru itu susah dan masih ngerasain banyak nggak enaknya gitu, karena daya tarik manusia lama, kebiasaan lama masih kencang banget. Tapi kita terus upayakan, terus setia ngerjain, komitmen ngerjain, mengubah diri kita, memakai gaya hidup baru di dalam Tuhan. Kita kalau udah lewatin tahap awal, kita ada di tengah, kita mulai nikmati tuh. Mulai nikmati, mulai kelihatan. Kalau fitness tuh, seminggu 2 minggu pertama, tiap hari ngerjain, diliatin ototnya mana nih, kan nggak kelihatan, banyak kan nggak enak. Tapi kalau udah di proses tengah, otot mulai muncul, mulai senang, termotivasi, capek lihat otot lagi, semangat, capek lihat otot lagi. Jadi gaya hidup Kristen itu ya kayak otot rohani yang kita bangun terus. Waktu hasilnya udah mulai kelihatan, disitulah kita benar-benar lebih bisa ngecap, bisa ngerasain gimana tuh nikmatnya di mana, enaknya di mana, senengnya di mana, kita lebih enjoy. Terus kalau udah jadi gaya hidup, itu ringan, soalnya udah gaya hidup. Jadi kita hidup ngapain pun itu ngalir, namanya juga udah gaya hidup. Tapi untuk jadi gaya hidup itu butuh perjuangan. Jadi jangan nyerah. Gaya hidup kekristenan itu bukan sesuatu yang memalukan hidup kita, bukan sesuatu yang beban banget, kayaknya rugiin diri kita, enggak. Itu di tahap awal rasanya emang gitu, tapi terus jalanin. Kalau udah gaya hidup Anda ringan banget, bahkan disuruh balik lagi ke kebiasaan lama udah nggak mau gitu. Jadi terus aja kerjakan, malah lebih semangat lagi, lebih motivasiin diri lagi. Oke, that's so cool. Jadi kita ada 3 advice nih buat anak muda di luar sana. Yang pertama adalah cari terus, cari terus, minta Tuhan terus. Puspa tadi bilang buat new Christian atau new to Christian yang masih merasa struggle nih dengan gaya hidup Kristen, atau masih mau, apakah aku harus benar-benar mengubah gaya hidup aku seutuhnya atau enggak? Tanya Tuhan, kayak having that regular conversation, bahkan kalau bisa 1 hari nggak cuma pas inget doang gitu, setiap saat tanya Tuhan gimana nih caraku ganti gaya hidup. Dan yang kedua adalah tadi change your circle gitu. Kalau sudah sekali decide, okay, this is something yang aku bakal work on, then change your circle dengan orang-orang juga pernah going through the same ini juga, exercise juga gitu. Dan yang ketiga, jangan menyerah meskipun itu up and down, don't give up gitu. Jadi I think itu aja ya hari ini. Terima kasih banget Kak Iwan, Kak Nur. Thank you banget teman-teman, thank you kamu. Thank you juga buat yang nonton. Iya, thank you yang nonton. Sebelum kita nutup, there is one scripture yang kita bisa baca dalam Romans 12 verse 2. Itu bilangnya begini. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Jadi itu sum up ya, nggak cuma yang Paulus bilang tadi tuh semua yang manis, semua yang sedap, as in kayak you go for meditation, tapi beyond that gitu, melakukan segala sesuatu yang menurut kehendak Allah. Jadi itu yang dimaksud dengan Christian lifestyle. Kita udah sampai. Mantap. Terima kasih. Oke, jadi mungkin itu aja. Aku juga bakal leave this video di Instagram. Jadi kalau ada yang miss out, kalian masih bisa lihat di Instagram. Ya, di post, oke? So, have a good night. Terima kasih sudah join dalam obrolan malam saya. Thank you. God bless. Bye.